Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anita Dewi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi penting lainnya untuk Anda pemirsa, dan iNews Siang hari ini akan kami awali dari Lombok Utara. Kantor polisi sektor Kayangan Lombok Utara dibakar massa, sebanyak 180 personel polisi disiagakan untuk mengantisipasi aksi susulan anarkis massa. Sejumlah warga desa Sesaid, Kayangan Lombok Utara merusak dan membakar kantor polisi sektor Kayangan. Massa memecahkan kaca gedung polsek dengan menggunakan batu. Selain itu, massa juga membakar barang yang ada di kantor polsek Kayangan. Amukan massa membuat anggota polsek tak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah. Dugaan sementara aksi pembakaran yang dilakukan warga karena tidak terima seorang remaja yang tewas gantung diri karena dituduh mencuri. Setelah merusak dan membakar kantor polsek Kayangan, massa membubarkan diri dan situasi berangsur kondusif. Adanya terlapor pencurian yang ditangani oleh Polsek Lombok Utara namun tidak dilaksanakan penahanan. Kemudian yang terlapor tersebut dan gantung diri di kediamannya atau di rumahnya. Mungkin karena adanya salah informasi atau informasi yang salah dari masyarakat, sehingga terjadi spontanitas masyarakat melakukan aksi ke Polsek Kayangan. Usai penyerangan, sebanyak 180 personel polisi disiagakan untuk mengantisipasi aksi susulan anarkis massa. Dari Lombok Utara NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah ketiga anggota polisi yang gugur saat melakukan penggerebekan di lokasi judi sabung ayam sudah dimakamkan. Polri memberikan kenaikan pangkat kepada ketiga anggota yang meninggal dunia. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Kapolsek Negarawatin AKP Anu Merta Rusianto di rumah duka. Jenazah sampai di rumah duka pada Selasa sore dan langsung dimakamkan di TPU Sumber Harjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Oku Timur. Pemakaman AKP Lusianto dilakukan secara kedinasan oleh Polres Oku Timur dan dipimpin langsung oleh Kapolres Oku Timur. Almarhum meninggal di usia 52 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri dan putri yang masih menempuh pendidikan di Jakarta. Sementara itu, keluarga Bribtu Anu Merta Galit tidak kuasa menahan tangis saat jenazah keluarga mereka tiba di rumah duka di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Usai serah terima jenazah dari keluarga ke kepolisian, jenazah Bribtu Anu Merta Galit dimakamkan di tempat pemakaman umum Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung secara kedinasan. Pihak keluarga yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya tidak kuasa menahan tangis. Mereka merasa kehilangan sosok ceria dan penyayang seperti Muhammad Galit. Sementara itu, jenazah Aibda Anu Merta Petrus Aprianto juga telah selesai dimakamkan pada Selasa malam. Upacara pemakaman jenazah almarhum Aibda Anu Merta Petrus Aprianto. Pemakaman dengan upacara kedinasan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Almarhum meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 3 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dirinya dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat melakukan investigasi. Hukuman berat juga menanti oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi. Saya dan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat
hati-hati dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggota kepolisian yang gugur saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggota kepolisian yang gugur saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kenaikan pangkat tersebut disampaikan oleh Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Polri. Disebutkan Trunoyudo, masing-masing anggota polisi yang gugur tersebut mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat. Yaitu keputusan Kapolri, kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada ketiganya, di mana kepada AKP Anumerta Lucianto SH yang sebelumnya itu dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Ajun Komisaris Polisi. Yang kedua kepada Aibda Anumerta Petrus Aprianto dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Aibda, dari sebelumnya adalah Bribka. Dan ketiga, keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta SH yang sebelumnya berpangkat sebagai Bribda. Trunoyudo juga menyampaikan kepada semua anggota Polri untuk mendoakan ketiga almarhum yang gugur dalam tugas mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 1 oknum TNI pelaku penembakan 3 polisi saat gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung ditangkap. Namun petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam penembakan tersebut. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Meski demikian, petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis, pasalnya pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya yang masih kecil bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak. Sementara itu, Polda Lampung membentuk tim gabungan bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negari Batin dan 2 anggotanya saat melakukan pembubaran judi sabung ayam. Tim investigasi ini akan menelusuri motif dan para pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, jenazah Hasfiani alias Imam, sales mobil korban pembunuhan oleh oknum anggota TNI AL tiba di rumah duka di Desa Uten, Geligang, Aceh Utara. Keluarga korban ini meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Jenazah Hasfiani alias Imam, korban pembunuhan yang dilakukan oknum anggota TNI AL Lok Sumawe yang dimakamkan di Uten Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Menurut keluarga korban hilang sejak Jumat 14 Maret 2025 lalu usai melakukan uji kelayakan mobil yang akan dijual kepada pelaku. Pada Senin pagi, pihak keluarga mendapatkan kabar korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, terbungkus dalam karung, dan ditemukan bekas luka tembakan di bagian pipi hingga tembus ke bagian kepala belakang.
sangat, kita bilang sangat sadis, Bang. Artinya mungkin entah ditembak dari belakang tembus ke depan atau dari depan tembus ke belakang. Harapan kepada pelaku ini yang pertama betul-betul diadili secara sesuai dengan hukum yang berlaku. Intinya sepadan lah dengan perbuatan itu harapan daripada kami keluarga. Sebelumnya ditemukan jasad laki-laki tewas terbungkus di dalam karung di sebuah perkebunan. Diketahui bernama Hasfiani alias Imam dan berprofesi sebagai agen penjual mobil yang hilang sejak 14 Maret lalu. Hasfiani diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut yang diduga pelaku ingin menguasai kendaraan korban dengan modus ingin membeli mobil yang dijual korban. Dari Kabupaten Aceh Utara, Amria Jamil, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait seorang penjual mobil ditemukan tewas di dalam karung di Gunung Salak, Aceh Utara Aceh, sudah terhubung dengan kami Pak Muntasar, adik korban Hasfiani. Ya. Selamat siang Pak Muntasar. Ya, siang Bu. Selamat siang Pak. Baik. Meninggalnya Hasfiani, bisa diceritakan Bapak mungkin bagaimana awal mulanya nih keluarga mengetahui bahwa korban ini telah ditemukan meninggal? Bisa putus suaranya. Ya baik Bapak, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka atas meninggalnya Bapak Hasfiani Pak. Boleh diceritakan sedikit Pak, dari awal nih bagaimana Pak keluarga bisa mengetahui bahwa korban ini ditemukan meninggal Pak? Informasinya dari siapa Bapak pertama kali mendengar hal tersebut? Ya, baik Bu, masalah informasi penemuan jenazah abang kami, pertama kami dapat laporan dari Polres yang bahwa abang kami sudah ditemukan di daerah pergunungan sekitar jam 9 pagi. Bapak, ini sebagai tentunya adik dari korban ya Pak ya. Apakah sebelumnya ini, sebelum kejadian terjadi ini, korban sempat pamit begitu Pak kepada pihak keluarga atau bahkan ke Bapak sendiri? Ya, korban sempat pamit karena pulang sholat Jumat, korban mengantar anaknya pulang ke rumah dan tidak sempat. Lalu dia yang minta izin sama istrinya untuk keluar untuk mobil pada pelaku ini, mau dilihat-lihatlah mobil Pak. Dan sejak itu terjadilah pengetesan mobil dan tak lama setelah itu ada suara tembakan. Disitulah kejadiannya pertama. Baik, berarti korban ini sempat pamit begitu ya Pak ya kepada pihak keluarga. Namun setelah itu korban pergi menemui pelaku, terduga pelaku ini, dan setelah itu tidak ada informasi sampai akhirnya ditemukan korban telah meninggal dunia begitu ya Pak ya? Iya Bu. Pak, sehari-hari memang korban ini profesinya sebagai sales mobil begitu Pak? Kalau profesinya sehari-hari dia perawat. Sales mobil ini cuma sampingan jadi untuk anak dan keluarganya. Oh, berarti ini bukan pekerjaan utama dari korban ya Pak sebenarnya ya? Bukan. Tapi apakah pihak keluarga mengetahui bahwa korban ini akan bertemu dengan pelaku? Apakah bercerita akan menjual mobil tersebut ke siapa pada saat itu? Atau hanya bercerita akan menjual mobil? Kejadian itu kami ketahui karena pas malam Jumat itu abang kami pulang ke kampung, ke sawah. Buka puasa bersama keluarga di sana, dan sekitar jam 11 malam sempat ditelepon sama pelaku ini untuk mau melihat mobil. Dan abang saya bilang tidak sempat karena malam pun sudah larut. Maka kejadiannya besok siap salat Jumat. Pas abang saya sudah pulang sekali lagi ke Kurukuh untuk ke rumahnya. Baik Bapak. Bapak, boleh saya tahu bahwa korban ini meninggalkan berapa orang putra? Kalau putranya ada 2,
yang cewek ada 1. Jadi anaknya ada 3, masih kecil-kecil, dan 1 masih 1 tahun. Baik Bapak, lalu harapannya dari pihak keluarga sendiri seperti apa nih Pak terkait untuk hukuman terhadap tersangka atau pelaku? Ya, yang pertama permintaan kami dan permintaan kami di pihak keluarga, yang pertama itu permintaan keluarga ingin melihat wajah pelaku penembakan, pelaku yang membuang mayat dan pelaku yang membawa kabur mobil ke arah Medan. Dan kami ingin alat bukti dan barang bukti jangan ada yang dihilangkan, termasuk senjata api yang digunakan pelaku ataupun bekas batu yang karena ada kabarnya abang saya direncanakan untuk menghilangkan jejak dan ditenggelamkan ke laut, namun tidak sempat. Yang ketiga, permintaan kami keluarga meminta surat SP2HP atau hasil penyelidikan atau penyelidikan segera-geranya mungkin diberitahukan kepada keluarga dan seluruh awak media. Dan yang keempat, kami ingin rekonstruksi dilakukan secara terbuka, jangan dipotong-potong dan dipaparkan ke semua media kepada pelaku agar dihukum seberat-beratnya yang setimpa dengan perbuatannya. Baik, jadi pihak keluarga mengharapkan bahwa begitupun warga Indonesia ini mengharapkan agar kasus ini bisa diungkap secara transparan ya Pak, dan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya, kami turut berduka. Selamat beraktivitas kembali, Pak Muntasar. Kembali di iNews Siang pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pasar Raya Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang terlibat cekcok dengan petugas Satpol PP saat melakukan penyitaan barang dagangan mereka yang tetap menggelar lapak di badan jalan. Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat cekcok dan tarik-menarik dengan petugas Satpol PP yang melakukan penyitaan payung lapak-lapak mereka berjualan. Ibu-ibu pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan penertiban dan penggusuran lapak kaki lima yang mereka gelar. Para pedagang ini menolak ditertibkan oleh petugas dan bertahan untuk tetap menggelar lapak mereka di badan jalan dengan alasan sepi pembeli. Namun aktivitas tersebut berbenturan dengan larangan dan aturan yang ditetapkan oleh Pemkot Padang sehingga ditertibkan. Satu persatu barang dagangan pedagang ini disita dan diangkut petugas ke mobil patroli. Kita tetap mengacu kepada pedoman dan aturan tersebut untuk bulan suci Ramadan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan lainnya, baik itu dari para pedagang kaki lima, apakah ada penyampaian lebih lanjut itu silakan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang selaku direktur yang menangani lokasi dan tempat tersebut. Penertiban pun akhirnya dihentikan untuk sementara lantaran para pedagang ini melakukan blokade dan penutupan jalan di kawasan pasar raya tersebut sehingga tidak bisa dilalui. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang ibu hamil yang sedang sakit harus ditandu sejauh puluhan kilometer hingga naik rakit di pedalaman Seram, bagian barat Maluku. Warga berharap pemerintah bisa melihat kondisi jalan dan juga layanan medis di desa mereka agar hal seperti ini tidak lagi terjadi. Seorang ibu hamil yang tengah sakit harus ditandu melewati pegunungan dengan kondisi jalan berlumpur dan rusak parah. Tak hanya itu, mereka pun harus menyeberangi sungai menggunakan rakit dengan memakan waktu 7 jam perjalanan ke tempat tujuan. Dalam video amatir yang dibagikan warga ini memperlihatkan seorang ibu hamil bernama Mei Rumaso, 22 tahun, wanita asal Kabupaten Seram bagian barat terpaksa harus ditandu guna mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Untung korban cepat mendapatkan penanganan medis setelah tiba di puskesmas Kecamatan El Paputi.
Di daerah Watuli sendiri adalah ketidakadaan dari bidan desa dan juga maupun perawat desa yang ada di desa Watuli itu sendiri. Makanya ini menjadi salah satu masalah. Apalagi kita tahu sendiri bahwa memang desa Watuli itu daerahnya cukup terisolir di atas. Dan itu hanya bisa kita lalui dengan jalan kaki. Ibu hamil yang ditandu dengan jarak tempuh 40 km dari pegunungan ini merupakan dampak dari belum adanya infrastruktur jalan dan jembatan. Kawan Pak, kami permohonan naik ke pemerintah pusat, daerah, provinsi, daerah, kecamatan Pak. Tidak benar diperhatikan Pak. Apakah Pak kami ini bukan warga negara Indonesia? Warga kini berharap pemerintah bisa melihat kondisi jalan dan layanan medis di desa mereka agar hal seperti ini tidak lagi terjadi. Dari Seram bagian barat Maluku, Juanda Sari, iNews. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso sidak di stasiun pengisian bahan bakar di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga melakukan kecurangan takaran BBM. Mendak Budi Santoso bersama Barreskrim Polri mengecek langsung satu persatu pompa bensin yang ada di SPBU. Mendak ini menjelaskan modus kecurangan yang dilakukan menggunakan perangkat elektronik yang dipasang kabel lalu disambung ke pompa ukur. Mendak juga mengatakan dalam 1 tahun masyarakat dirugikan sebesar 3,4 miliar rupiah. Sementara SPBU disegel dan tidak bisa beroperasi. Pagi ini Rabu 19 Maret 2025 kita melakukan ekspos bersama dengan Barreskrim, yaitu ekspos mengenai pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh SPBU di Kota Bogor Kabupaten Bogor di Kabupaten Bogor. Jadi temuan ini sebenarnya berasal dari aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polri dan didalami bersama dengan Kemendak dan juga pemerintah daerah, sehingga ditemukan atau diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha SPBU ini, yaitu dengan memasang perangkat elektronik yang ini saya pikir bentuknya baru jadi tidak begitu kelihatan. Elektronik dipasang di kabel, disambungkan di pompa ukur, kemudian dibawa ke ruangan yang agak jauh dari pompa ukur dan menggunakan sistem remote. Jadi pengurangan atau pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia, Permikindo ini menemui Kementerian Perdagangan untuk membahas masalah penjualan minyak kita. Permikindo ini mengakui sejumlah repacker mengurangi takaran minyak kita 1 liter. Pelaku usaha pengemasan ulang atau repacker minyak kita yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia mengakui bahwa ada praktik pengurangan isi dari minyak goreng minyak kita yang dilakukan oleh sejumlah repacker. Permikindo meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kekisruhan yang terjadi. Permikindo menyebut hal itu dilakukan bukan untuk menipu masyarakat, melainkan untuk menyesuaikan dengan biaya produksi semata. Pasalnya, minyak kita yang sampai kepada repacker sudah di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp13.500 per liter. Selain itu, para repacker juga tidak mendapatkan minyak goreng domestic market obligation atau DMO. Kenapa logikanya harus kurang takaran? Kan itu intinya tuh. Nah, repacker itu disebabkan karena tidak mendapatkan DMO, maka ya maklumlah ya, produksi harus berjalan. Nah, permintaan tinggi, karyawan wajib digaji. Sementara minyak bahan baku DMO-nya tidak ada. Maka yang ada di pasaran itu adalah minyak dengan status industri. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah memberikan sanksi kepada 66 distributor dan pengecer yang melanggar penjualan minyak kita.
Hal ini sebagai hasil dari pengawasan distribusi minyak kita terhadap 316 pelaku usaha di 33 provinsi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri kembali mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini merupakan kali ketiga Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Pihak termohon dalam gugatan pra-peradilan ini adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Pra-peradilan ini diajukan pihak Firly Bahuri karena telah bertahun-tahun menyandang status tersangka pemerasan kepada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, Firly Bahuri telah melakukan 3 kali gugatan pra-peradilan. Pra-peradilan pertama yang diajukan pada 11 Desember 2023. Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan menolak permohonan gugatan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Meski Lebaran masih menghitung minggu, para pemudik mulai ramai di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Pemudik memilih pulang lebih awal, pulang kampung maksud kami, lantaran menghindari kenaikan harga tiket. Puluhan pemudik mulai tampak membawa barang-barang berupa koper dan dus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Meski Lebaran masih menghitung minggu, para pemudik memilih mudik lebih awal karena menghindari kenaikan tiket dan keramaian. Para pemudik di Kalideres diprediksi akan semakin meningkat saat menjelang sore. Data pengelola terminal mencatat di hari kemarin ratusan pemudik tinggalkan Jakarta untuk perjalanan mudik ke Sumatera hingga Jawa Tengah. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Esra Ambarita di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Selamat siang, Esra. Bagaimana suasana arus mudik di sana? Ya, selamat siang Dizila dan juga pemirsa. Meskipun ini Lebaran masih lama, masih menunggu minggu-minggu yang lama, tapi tampaknya antusias dari masyarakat ataupun calon pemudik yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung ini sudah tampak di Kalideres, Jakarta Barat. Ini tampak dari pemantauan kami sejak pagi tadi, ada puluhan penumpang yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung, yang paling banyak ini yang mengarah ke Padang, ke Sumatera, hingga yang mengarah ke Jawa Tengah. Bahkan ini banyak calon pemudik yang duduk, yang menunggu busnya untuk jadwal keberangkatan. Nah, kalau dari pihak pengelola Kalideres ini mencatat bahwa setidaknya nanti perkiraan untuk prediksi paling tinggi akan berada pada tanggal 27 Maret akan menyentuh di angka 6 sampai 7 ribu para pemudik yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung. Namun pastinya ini nanti akan semakin sore semakin ramai karena dari pemudik menyampaikan bahwa alasan pulang lebih awal karena hendak menghindari peningkatan dari tiket yang terbilang tinggi, kemudian juga untuk menghindari keramaian. Dari petugas maupun pengelola terminal mengimbau kepada masyarakat untuk terus memperhatikan barang bawaan, kemudian juga membeli tiket di situs yang resmi. Sementara dari pengelola juga memastikan di Terminal Kalideres agar diperiksa juga dari pengecekan rem cek juga dilakukan, kemudian juga untuk memastikan tes urin kepada sopir juga dilakukan, sekali lagi untuk memastikan para pemudik sampai dengan selamat dan aman di kampung halaman. Zila. Ambarita, atas laporan Anda langsung dari Terminal Kalideres, selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski Hari Raya Idul Fitri masih kurang 2 pekan lagi, namun sejumlah warga mulai berburu perhiasan emas di salah satu toko emas di Pasar Kota Serang, Banten. Warga mengaku membeli emas perhiasan selain untuk investasi, juga untuk dipakai di hari Lebaran. Jelang Lebaran, fenomena toko emas dibanjiri pembeli selalu terjadi. Salah satunya juga terjadi di toko emas yang berada di Pasar Rau, Kota Serang, Banten. Ya, karena tradisi menjaga gengsi saat Idul Fitri belum berubah di sebagian masyarakat. Dan emas menjadi salah satu perhiasan yang seolah wajib dikenakan saat Lebaran. Selain menunjang penampilan, logam mulia juga memperlihatkan tingkat kesuksesan pemakainya.
Saat dikonfirmasi, sejumlah pembeli mengaku sengaja membeli emas untuk digunakan saat lebaran nanti sekaligus sebagai investasi. Beli baru. Beli apa itu? Beli kalung, gelang, tadi ada cincin sama ada anting di sini. Buat simpenan investasi. Dipakai tapi nggak semua mungkin. Kalau harga emas itu nggak stabil ya, jadi dia akan naik terus. Jadi buat investasi cocok sih. Beli emas sedikit ini. Jual apa beli? Jual separuh langsung beli lagi. Buat persiapan apa itu? Buat istri, buat persiapan lebaran. Belajar dari Ramadan tahun sebelumnya, pemilik toko perhiasan akan memajang perhiasan lebih banyak di etalase sehingga pembeli bisa dengan leluasa memilih. Selain itu, biasanya pihak toko akan memberikan souvenir guna menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dari mancanegara, pemirsa, masyarakat dan perwakilan pemerintah berkumpul bersama untuk berbuka puasa di atas ketinggian 270 meter dengan berada di atas jembatan Tabiat di Teheran, Iran. Ratusan warga Teheran, Iran memadati jembatan Tabiat yang melintang di atas jalan utama kota untuk melangsungkan acara berbuka puasa yang telah menjadi acara tahunan. Pihak panitia menyusun tikar berlapis di sepanjang jembatan dan menyusun satu persatu hidangan berbuka puasa berupa kurma dan air. Acara iftar Ramadan yang berlangsung tiap tahunnya ini diikuti oleh seluruh kalangan warga Teheran dan ditutup dengan bertaburnya kembang api. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mendukung semua program pemerintah. Kadin Indonesia optimis sejumlah program strategis pemerintah jika dikelola dengan tepat dapat membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Pasca dikukuhannya kepengurusan Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia periode 2024-2029, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menginstruksikan seluruh jajaran kepengurusannya untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah. Kadin Indonesia fokus menjalankan 4 program percepatan atau Quick Win yang meliputi dukungan terhadap program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, program tenaga kerja migran, dan perumahan layak, huni, dan terjangkau. Keempat program tersebut diyakini mampu mendongkrak perekonomian nasional dengan terciptanya peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Kadin ini adalah kapal besar, naungan dunia usaha. Nah, tadi saya tekankan bahwa kita mesti kerja karena kita memang didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 ini merupakan mitra strategis pemerintah. Pemerintah butuh dukungan yang penuh untuk memastikan bahwa pertumbuhan tercapai, kemiskinan tereliminasi. Kadin seluruh Indonesia benar-benar bersatu dalam kebaikan untuk menjadi mitra yang sangat strategis dengan pemerintah dalam rangka bagaimana mengentaskan kemiskinan, terus membantu pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin Indonesia bersama para pengusaha berkomitmen akan membantu mensukseskan program-program pemerintah serta fokus untuk membantu peningkatan perekonomian nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, cara terbaik untuk mengisi bulan Ramadan adalah dengan cara berbagi kebaikan. Dan kini berbagi dengan sesama semakin mudah dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan berzakat melalui platform digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi baik, generasi postpay. Ramadan merupakan bulan suci yang penuh berkah sekaligus kesempatan untuk berbagi dengan sesama. Dalam semangat kebersamaan, berbagi menjadi wujud nyata dari nilai-nilai Islam yang lebih dalam. Pos Indonesia sebagai perusahaan yang telah berkiprah hampir 3 abad memiliki peran penting dalam mendorong semangat berbagi melalui berbagai layanan programnya. Dari layanan pengiriman zakat, infak, sedekah, dan pengiriman bantuan sosial. Bagaimana Ramadan menjadi momentum memperkuat keadilan sosial dan berbagi? Kita akan membahasnya bersama Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Ustadz, dalam momentum Ramadan ini, nah apa sih makna dari momentum Ramadan? Apakah ini
menjadikan momentum Ramadan seperti ritual atau hanya kegiatan-kegiatan yang hanya dinikmati setahun sekali bagi umat Islam? Iya, baik, kita coba ambil makna dari secara linguistik bahasa ya. Ramadan itu diambil dari akar katanya aromat. Aromat itu artinya kalau orang Arab ketemu batu yang panas banget di tengah gurun pasir, kalau ada kertas dia kebakar, kita pegang juga jadi melepuh. Nah itu orang Arab bilangnya aromat, batu yang cepat membakar apapun yang ada di atasnya. Nah secara istilahan Ramadan artinya adalah ibadah-ibadah yang secara ritual harusnya mampu menghanguskan semua dosa-dosa kita. Sehingga secara sosial kita menjadi manusia lebih baik lagi. Nah, Ramadan ini kan juga disebut sebagai bulan pelatihan. Berarti nilai-nilai kesabaran, Betul. terus juga nilai-nilai kepedulian dan kedisiplinan. Nah, bagaimana makna dan momentum Ramadan ini terus bisa menjadi implementasi bagi kehidupan manusia. Tadi tidak hanya di Ramadan, tapi di kehidupan selanjutnya, Ustadz. Betul. Makanya nama bulan setelah bulan Ramadan itu bulan Syawal. Syawal itu bahasa Arab artinya peningkatan. Peningkatan yang secara momen dia terus lebih baik gitu loh. Maka bulan Syawal adalah bulan di mana pembuktian kita, ibadah-ibadah ini ritual yang kita lakukan selama bulan Ramadan, dari mulai puasa, tarawih, iktikaf, tadarus, itu harus punya efek yang positif dalam peningkatan selama bulan Syawal dan 1 tahun ke depan. Jadi betul yang baginda Rasulullah sampaikan, waqala Nabi beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Pokoknya orang yang puasanya betul-betul lillahi taala tuh udah dosa yang sebelumnya diampunin, tapi setelah Ramadan dia tertuntut untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, dalam masyarakat modern saat ini yang serba cepat ini, bagaimana kita dapat melawan distraksi dan benar-benar memanfaatkan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita merefleksi diri, Ustadz? Ya, jadi dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang udah nggak ada alasan lagi tuh kita nggak mau sedekah, nggak bisa zakat, nggak bisa infak, udah nggak bisa karena dimanapun kan kita udah bisa online. Mungkin dulu orang sedekah itu harus ke masjid-masjid, harus ke pesantren, rumah tahfiz. Sekarang udah enggak, udah lewat tangan, lewat jari jemari kita udah bisa langsung zakat, sedekah, infak secara online. Kenapa? Jangankan yang secara online ya, kita baru niat nih. Innamal a'malu binniyat. Kita baru niat aja nih mau sedekah ke masjid. Tiba-tiba nggak ada umur meninggal, niatnya udah sampai tuh. Itu udah jadi amalan ya, Udah Ustadz, jadi ya? amalan. Karena yang namanya niat itu kan memancing kun fayakun ya Allah. Apalagi ini kita dengan teknologi yang canggih. Udah tinggal pencet, transfer, selesai. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk kita tidak berbuat baik dengan zaman yang sudah sangat canggih. Oke, nah Betul. generasi baik, generasi postpay, di Pos Indonesia ini kan juga mempunyai aplikasi yang tadi sempat Ustadz sampaikan bahwa memang nggak ada lagi sih sebenarnya alasan untuk kita bisa melakukan berbuat baik dan peduli antar sesama. Betul. Nah, Ustadz melihat bahwa platform yang dimiliki Pos Indonesia, mereka mempunyai postpay untuk penyaluran zakat, infak, sedekah. Nah, apakah dengan aplikasi ini bisa dilakukan oleh umat Muslim? Nah, seperti apa hukumnya menurut pandangan Islam, Ustadz? Iya, jadi salah satu kewajiban orang yang sholat, setelah sholat, dia tidak hanya khusyuk dalam sholatnya, tapi sempurnakanlah sholat dengan berzakat, dengan berinfak dan sedekah. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Di semua ayat-ayat tentang sholat, pasti Allah ikut sertakan dengan berbagi, dengan peduli. Jadi kesempurnaan sholat kita ya, ketika selesai sholat, kita coba pikirin nih, aduh, jangan-jangan masih banyak orang yang kemampuannya tidak seperti kita. Udah, ambil handphone, buka aplikasi apa tadi? Postpay. Postpay. Tinggal cari yang mau bersedekah, yang mau berinfak. Selama ada saldonya kan insya Allah itu kan jadi bermanfaat. Dan kecanggihan zaman ini ternyata bisa membuat kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, Ustadz sendiri melihat nilai-nilai Ramadan, terus juga dengan implementasi yang bisa kita lakukan dengan mudah, khususnya dengan aplikasi Postpay ini. Ustadz Zaki Mirza melihat apa yang sudah dilakukan Pos Indonesia ini seperti apa, Ustadz? Saya melihat dari saya zaman kecil ini kan identik dengan pos ya, apalagi sekarang udah ada Postpay gitu loh. Jadi mari sama-sama kita rubah mindset bahwa Postpay pun bagian dari aplikasi berteknologi canggih yang bisa menjadi jembatan sedekah, infak, dan zakat kita. Jadi nggak usah repot-repot lagi sekarang.
Oke, dan itu bisa menjadikan bagian dari makna Ramadan. Betul. Terakhir Ustadz, apa pesan singkat Ustadz untuk mereka yang menjadikan Ramadan ini menjadi lebih bermakna dan mempunyai nilai khususnya Ustadz? Mari kita jadikan gadget kita ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai gadget itu, kan gadget ini dia ibarat pisau. Tergantung yang makainya siapa ya. Kalau yang makainya ibu-ibu insya Allah tuh buat motong leher ayam gitu kan, buat motong wortel jadi sayur sop. Tapi ketika di tangan yang salah, justru leher teman sendiri bisa jadi korban. Teknologi pun sama. Jadi mari kita manfaatkan teknologi ini untuk menjadi berkah, memberkahi hidup kita dengan teknologi yang canggih. Oke, gitu. jadi memanfaatkan teknologi dengan baik dan insya Allah mendapatkan berkah dari Allah SWT. Nah, itu dia. Tentunya, ya. Terima kasih Ustadz untuk obrolan yang menarik ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita sebagai muslim yang baik tentunya memanfaatkan teknologi dengan baik dan menjadikan momentum Ramadan ini untuk berbuat kebaikan. Amin, amin. Generasi baik, generasi postpaid. Demikian bincang-bincang saya dengan Ustadz Zaki Mirza. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dan informasi tadi sekaligus menutup iNews siang hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Angelica Devagam. Saya Fazilah Kernisa pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.